Nggak ada like, nggak ada komen, nggak ada share. Santai-santaikan aja. Hai, dengan saya Dean Andira di sini. Jadi di video kali ini kita akan belajar soal Instagram Marketing Framework dan algoritma, ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen memulai Instagram marketing dan nggak tahu frameworknya seperti apa dan bagaimana teman-teman mengetahui algoritmanya, di sini kita akan membahasnya secara luas, ya. Saya akan memberikan framework dari tahap 1 sampai tahap 3 dari Anda memulai sampai Anda bisa, ya. Oke, check it out. Oke, jadi di tahun ini teman-teman, algoritma Instagram itu udah berubah, ya. Yang awalnya Instagram adalah aplikasi untuk berbagi foto yang lebih fokus kepada konten foto. Di tahun ini, Instagram sudah merubah algoritmanya, sudah mengubah fokusnya dari foto menjadi konten, ya. Konten semua tipe maksudnya. Jadi, Instagram akan lebih berfokus kepada video, lebih berfokus kepada carousel, lebih berfokus kepada image, ya tentu. Yang tadinya cuma foto doang, sekarang tuh lebih berfokus kepada semuanya, ya. Walaupun memang sekarang video yang paling utama ditonjolkan oleh Instagram dengan hadirnya fitur Instagram Reels, ya, seperti TikTok. Dan memang Instagram Reels ini menjadi hype banget karena memang memiliki kelebihan tersendiri, ya. Dimana reach-nya tuh, jangkauannya tuh naik 10 kali lipat dibanding postingan biasa. Nah, jika sekarang Anda bermain Instagram, Anda fokuslah kepada semua tipe konten, ya. Oke? Lalu, Instagram pun, algoritma Instagram sekarang lebih berfokus pada creator, ya. Creator, ya. Kreator, ya. Kreator. Nah, kreator ini jadi orang-orang yang memang berfokus untuk membuat konten dan meramaikan Instagram, ya. Karena memang sekarang persaingan Instagram dengan TikTok semakin sengit, ya. Bahkan TikTok tuh memang menjadi the game changer, ya. Kayak YouTube pun sekarang membuat fitur namanya YouTube Short, sama seperti TikTok. Supaya apa? Supaya audiensnya nggak kabur ke TikTok. Nah, Instagram pun sama. Makanya sekarang algoritma Instagram pun berfokusnya kepada creator, ya. Dan yang ketiga adalah berfokus kepada shopping dengan hadirnya fitur Instagram Shopping, ya. Jadi buat teman-teman yang memang sekarang pengen berbisnis di Instagram, ya tentu dimudahkan dengan adanya e-commerce dari Instagram. Nah, jadi Instagram memang sekarang sudah berfokus kepada bisnis dan juga kepada creators, ya. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen berbisnis Instagram, jadilah content creator dan juga jadilah orang yang bisa memiliki produk, ya. Nah, jadi kalau sekarang nih teman-teman pengen berbisnis di Instagram dan ada yang berkata, ngapain lah buat konten? Kalau bisnis mah bisnis aja. Oke, ya. Tapi kalau kita jualnya di sosial media, ya mustahil banget kalau kita misalnya berbisnis tanpa membuat konten. Bisa sih, tapi ya cuma sekedar gitu aja, hit and run. Nah, kalau kita pengen membangun brand, tentu kita harus membuat yang namanya konten, ya. Dan konten pun nggak harus konten pribadi. Kita bisa membuat konten di akun jualan kita, ya. Nah, kalau sekarang teman-teman berjualan pun, akun jualannya nggak bisa hanya jualan melulu. Tapi jualannya tuh tentu harus ada kontennya supaya ada interaksi dan ada engagement dengan market, ya. Jadi, ketika Anda bertanya soal algoritma Instagram, nah, Anda pahamilah di tahun ini adalah fokus Instagram terbaru, ya. Jadi kalau misalnya ada pengen screenshot, pengen catat, boleh, ya. Oke, kita langsung aja kita masuk ke P1. Jadi kalau Anda pengen belajar soal Instagram marketing, Anda pengen mulai, frameworknya seperti apa sih Bang Dean? Oke, jadi ada 3 tahapan, ya. Ada 3 langkah. Nah, di fase pertama kita akan masuk ke fase yang namanya persiapan, ya. Kita menyiapkan dulu nih, kita prepare supaya akun Instagramnya tuh bisa dibuat untuk bisnis dan juga jualan, ya. Oke? Nah, di fase pertama, kita tentukan dulu siapa marketnya, ya. Kita fokuslah untuk membangun followers dan audience. Nah, followers dan audience ini nggak bisa random, ya. Jadi kita harus menentukan dulu siapa target marketnya. Kalau misalnya Anda sekarang asal buat konten gitu, ya, hari ini buat konten agama, besok kuliner, besok ini, ya nggak nyambung, ya. Fokuslah kepada satu market atau satu niche market. Nah, supaya apa? Supaya audiensnya dan followersnya itu spesifik. Kalau misalnya Anda cuma dapat followers doang, nggak dapat audience, ya buat apa gitu, ya, sama aja bohong. Kita pun nanti ketika berjualan konversinya akan rendah karena memang audiensnya tidak sesuai, ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen membuat Instagram, tentukan dulu marketnya. Contoh Anda mau bermain di market anime, buatlah konten seputar market anime nanti, ya. Jadi kalau misalnya mau membuat akun misalnya tuh
dagelan atau yang meme gitu ya, bisa. Atau misalnya Anda mau membuat akun bisnis, bisa ya. Atau misalnya pengen berjualan hijab nantinya gitu ya, Anda bisa membuat akun yang share-share seputar Islami gitu ya, Islami kewanitaan ya. Nah, jadi Anda fokuslah kepada market dulu sebelum Anda ke tahapan selanjutnya ya. Lalu setelah market, Anda buatlah konten ya. Nah, kontennya ini sesuai dengan niche-nya, ya, sesuai dengan marketnya. Jangan random seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, konten ini jangan cuma satu tipe aja. Misalnya ada kalau karusel aja, kalau postingan aja, kalau video aja. Nah, jangan ya. Anda buatlah konten dengan semua tipe ya, semua tipe. Jadi Anda buat karuselnya, buat Instagram Reelsnya, buat videonya, buat semuanya dibuat ya. Oke? Nah, lalu Anda juga buat hashtagnya ya. Anda risetlah hashtag yang sesuai dengan niche Anda atau market Anda. Ya, Anda riset hashtagnya. Kalau misalnya Anda pengen membahas lebih detail soal materi hashtag, ya nanti Anda komen aja di bawah. Kalau di sini nanti takutnya kepanjangan ya. Jadi intinya Anda riset hashtag yang sesuai dan bisa bersaing supaya akun Anda cepat bertumbuh ya. Mau akun Anda akun jualan, mau akun Anda akun creators ya, atau akun Anda adalah akun publik ya. Intinya Anda harus riset hashtag kalau di awal supaya cepat naik followersnya. Lalu idenya. Nah, untuk mendapatkan banyak ide, Anda pun harus paham bagaimana caranya mendapatkan ide. Nah, mendapatkan ide, kalau saya sih pribadi biasanya saya lihat akun-akun serupa, akun-akun kompetitor, saya lihat postingan mana yang engagementnya bagus. Nah, saya buatlah konten-konten mirip-mirip dengan itu dengan bahasa saya sendiri ya. Jadi ATM ya, amati tiru modifikasi. Ataupun kalau misalnya saya punya ide sendiri, ya saya post aja gitu ya. Intinya Anda harus punya ide. Dari mana pun Anda mencari, yang penting Anda harus punya ide supaya bisa konsisten postingnya. Oke? Untuk konten. Nah, setelah ada konten, lalu Anda setting lah profilnya ya. Profilnya itu disetting dari apa? Username-nya. Username-nya tuh harus sesuai. Kalau bisa username-nya sesuai kata kunci ya. Kalau misalnya Anda memang pengen dapat profil visit gratis yang banyak ya, Anda buatlah username yang relevan dengan market Anda ya. Jadi username tuh jangan diabaikan, penting ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen dapetin banyak traffic gratisan, cobalah buat username yang sesuai. Lalu namanya juga, Anda buatlah nama yang sesuai dengan kata kunci. Atau kalau misalnya akun personal ya nama Anda aja gitu ya. Tapi kalau akun jualan, ya Anda boleh pakai nama brand tapi diiringi juga dengan kata kunci ya. Jadi supaya ya begitu, supaya dapat traffic gratis. Lalu bio-nya, nah ini bio penting banget ya. Bio-nya tuh adalah nanti akan menggerakkan market yang mengunjungi profil Anda untuk mengambil tindakan. Nah, supaya orang mau nge-follow, Anda harus jelaskan di bio-nya tuh ya. Saya sharing seputar ini. Saya berbagi seputar ini. Ya, misalnya kalau misalnya Anda berbagi seputar Instagram marketing contohnya ya. Saya mengajarkan orang-orang untuk bisa menghasilkan dari Instagram marketing misalnya. Atau misalnya saya membantu banyak orang untuk bisa menurunkan berat badannya 3-5 kilo dengan metode ini. Klik link di bio misalnya. Jadi bio Instagram itu penting banget supaya nanti Anda bisa menghasilkan ya. Oke? Nah, jadi bio-nya disetting. Nah, setelah bio, Anda setting link di bio-nya ya. Ini penting banget. Link di bio itu adalah jalannya supaya orang yang dari IG itu bisa masuk ke funnel Anda, ke database Anda. Kalau misalnya Anda udah tahu soal bagaimana cara membangun database, nah Anda bisa arahkan di link bio ini dengan link tree ya. Jadi supaya ada berbagai macam tombol. Dan dari link bio ini Anda bisa arahkan mereka ke YouTube Anda, bisa arahkan mereka ke WhatsApp Anda, bisa arahkan mereka untuk sign up email Anda. Nah, intinya adalah Anda harus arahkan mereka ke Disneyland Anda ya, atau ke wahana Anda yang lain. Better ya Anda arahin dapetin WhatsApp-nya mereka, atau Anda arahin dapetin emailnya mereka ya. Kalau misalnya Anda memang belum bisa email marketing, arahin ke WA. Kalau Anda udah bisa email marketing, ya bagus arahin ke email marketing dulu baru ke WA ya. Jadi intinya ketika Anda men-setting ini, Anda setting dulu semuanya supaya nanti si funnelnya tuh ya berhasil. Anda udah setting ini semuanya. Sebelum Anda nanti datangin traffic, ya Anda harus settingin dulu. Kalau di sininya Anda amburadul, Anda datangin traffic juga percuma gitu ya. Nanti audiens Anda bakal kayak orang linglung gitu, bingung. Datang ke profil Anda cuma ya kayak hahi aja gitu kan. Nggak ada tujuan jelas. Makanya kita harus mengarahkan mereka dengan benar melalui setup ini ya. Market yang tepat, konten yang bagus, dan juga profil paling penting ya. Arahkan mereka ke funnel Anda melalui link di bio. Oke? Itu yang pertama. Jadi selesaikan dulu phase 1 sebelum nanti Anda ke phase 2 ya. Jadi jangan lewat-lewat. Anda beresin dulu ini. Kalau udah beres, oke, kita lanjut ke phase 2. Nah, di phase 2 ini adalah kita berbicara soal activity-nya ya. Kegiatan yang harus kita lakukan di Instagram. Hal yang harus kita lakukan adalah post konten ya. Jadi Anda udah tahu nih bahwa kontennya tuh seperti apa yang Anda buat.
sekarang saatnya Anda buat post kontennya, Anda post kontennya secara konsisten. Kalau misalnya nih Anda baru sanggup postingnya sehari sekali, oke nggak apa-apa, sehari sekali, yang penting konsisten. Kalau Anda sanggup sehari 3 kali, good, ya, yang penting konsisten. Jangan hari ini 3, besok enggak, hari ini 3, besok enggak ya, jadi konsisten ya. Lalu ingat, post kontennya variasi ya. Kalau misalnya post hari sekali, oke hari ini carousel, besok hari ini reels, lalu besoknya lagi misalnya foto, besoknya lagi video 1 menit. Jadi variasikan konten Anda ya, karena sekarang Instagram berfokus kepada semua tipe konten. Lalu konten ini variasikan juga, ada entertainnya dan ada edukasinya ya. Jadi selain tipenya juga, tapi ada variasikan, ada konten yang menghibur gitu ya, supaya orang tuh nggak jenuh dengan edukasi melulu. Tapi kalau entertain doang nggak ada edukasinya ya, Anda lama nanti menghasilkannya. Jadi balance aja ya, entertain iya, edukasi iya. Oke? Lalu setelah Anda post konten, komenlah di akun besar ya. Anda sisihkan 15 menit untuk komen di akun besar. Tujuannya apa? Jadi ketika kita komen, nanti bakal ada kan orang-orang yang komen juga di akun itu. Orang yang lihat komen Anda bakal mengunjungi profil Anda. Ketika banyak orang yang mengunjungi profil Anda, ketika Anda ngepost, itu nanti postingan Anda bakal naik ya. Nah, jadi inilah salah satu strategi yang bisa Anda gunakan supaya nanti Anda bisa mendapatkan profile visit ya. Jadi Anda komen di akun besar. Oke, Anda sisihin 15 menit. Anda misalnya nge-list dulu, akun besarnya ada 10, ada 15, ada 20. Anda komen lah ya, komen. Nah, komennya pun jangan asal komen nyepam jualan, ya itu bad lah. Anda komenlah sesuatu yang relevan dan yang menarik ya. Jadi kalau postingannya tentang A, ya Anda komenlah sesuai dengan postingannya. Dan kalau bisa, kasihlah komen yang menarik supaya komen Anda nanti bisa di-up, bahkan mungkin di-pin oleh yang punya akunnya, supaya nanti Anda mendapatkan profile visit gratis yang banyak. Oke? Nah, lalu Anda aktiflah di live IG orang ya. Anda sisihkan 10 menit untuk aktif di live IG orang. Nah, tugas Anda cuma hadir aja dan komen ya. Hadir, komen. Ini akan membantu Anda juga supaya akun Instagram Anda ya tidak disangka robot oleh Instagram. Dan akun Anda tuh, oh ini aktif nih orang nih. Oke, kita bantu up postingannya ya. Nah, jadi supaya Anda bisa bertumbuh juga akun IG-nya, Anda aktiflah di live IG orang. Selain itu, kalau Anda komen, siapa tahu ketika Anda komen, ada orang juga, oh ini orang ini nih, komennya bagus. Nanti Anda mungkin diajak live bareng, dan Anda mendapatkan traffic ya. Atau Anda komennya bagus, bakal banyak orang yang klik profil Anda dari live IG orang lain itu. Itu adalah salah satu cara Anda untuk mendapatkan banyak traffic. Oke? Lalu, aktiflah di IG story ya, orang yang Anda follow maksudnya ya. Aktiflah di IG story orang. Anda bisa reaction ya. Misalnya IG story-nya tuh lucu, Anda reaction dengan haha. Misalnya IG story-nya tuh sedih, Anda bisa reaction dengan emot sedih. Nah, Anda sering-sering lah ya. Anda sisihkan sama sekitar 10 menitan untuk reaction ya. Reaction postingan orang. Nah, sisih 10 menit ya. Nah, lalu Anda juga bisa komen. Nah, kalau komen itu bakal masuknya ke DM dia gitu. Jadi kalau misalnya dia bikin postingan ini, komen, duh seru banget ya, misalnya Anda bisa seperti itu gitu ya. Jadi Anda bisa DM-an dengan dia sesuai dengan konten yang dia buat. Nah, daripada Anda DM orang gak jelas gitu kan, mending Anda DM-nya orang-orang yang udah Anda follow dan dia ngebuat IG story ya. Ketika Anda DM-an gitu dengan market Anda, itu algoritma Instagram pun akan menaikkan Anda ya. Jadi keren banget. Oke? Lakukan ini 10 menit, ini 15 menit ya. Ini cuma Anda sisihin 35 menit doang gitu ya. Itu Anda lakukan konsisten secara tiap hari, itu Anda udah bisa bertumbuh banget akun ya. Oke? Nah, lalu kita masuk ke phase 3. Nah, di phase 3 ini tugas Anda adalah Anda harus bisa mendatangkan lebih banyak traffic. Oke? Nah, Anda bisa saling promote. Misalnya Anda promotin IG orang lain di IG story Anda, orang lain juga promotin IG Anda dari IG story mereka. Nah, Anda kolaborasi saling promote gitu ya, saling promote, saling tag. Nah, Anda carilah orang-orang untuk diajak berkolaborasi. Nah, selain saling promote di IG, Anda pun bisa live IG bareng ya. Nah, kalau Anda pengen live IG bareng, carilah orang dengan followers serupa. Karena biasanya kalau Anda ngajak followersnya di atas, biasanya sih nggak mau ya. Kalau mau ya good rezeki. Tapi kalau misalnya nggak mau, ya udah ajaklah yang followers serupa, tapi ganti-ganti supaya Anda bisa lebih cepat dapetin audiensnya ya. Oke? Bisa Anda ulangi ini untuk teknik gratisannya. Nah, kalau misalnya pengen lebih cepat lagi, Anda bisa paid promote. Nah, paid promote-nya kemana? Paid promote ke akun-akun yang se-niche atau se-market dengan Anda, dengan CTA-nya follow-lah akun Anda ya.
Kalau misalnya Anda pernah lihat akun-akun yang paid promote supaya followersnya banyak, Anda bisa tiru kontennya ya, bisa tiru kontennya tapi dengan versi Anda sendiri. Jadi jangan jiplak banget juga ya. Anda bisa tiru. Nah, Anda lakukan juga paid promote kalau ada budget. Nah, kalau misalnya Anda punya postingan yang viral, supaya lebih viral lagi, Anda apaan? Anda kasih boost post ya. Anda pakai Instagram Ads tapi dari aplikasi, Anda tinggal klik boost post atau promosikan ya. Nah, ketika Anda promosikan, nanti kan si konten Anda itu semakin tinggi jangkauan ya, semakin besar kemungkinan Anda untuk mendapatkan followers baru. Lalu, kalau misalnya Anda udah ke next level, Anda bisa gunakan Instagram Ads menggunakan Business Manager ya, menggunakan Business Manager. Nah, saya pun teman-teman bisa mendapatkan banyak followers dari saya hanya beriklan menggunakan Business Manager. Jadi saya iklan jutaan per hari, dengan saya iklan jutaan per hari, itu followers saya nambah terus ya, walaupun saya iklannya itu jualan langsung, tapi karena memang ketika orang lihat akun profil saya tuh banyak konten-konten yang bermanfaat, akhirnya mereka follow-follow juga. Nah, jadi intinya sebelum Anda kesini, emang ininya harus diberesin dulu ya si P1-nya, supaya ketika Anda datingin traffic, orang lihat konten Anda bagus, bio Anda menarik, akhirnya mereka mau follow Anda. Sehingga sekarang saya udah punya sekitar 30.000 followers Instagram ya. Ya memang masih belum banyak lah ya, masih belum banyak, masih 30.000 followers, tapi ya lumayan gitu dibanding lumayan ya. Followersnya lumayan dibanding lumayan. Oke, nah jadi ini adalah Instagram Marketing Framework dan Algoritma versi saya di tahun 2021. Gimana materinya? Lumayan? Oke, materi ini hanya akan menjadi materi saja kalau tidak Anda praktekkan. Yuk praktek supaya followers Anda juga bertumbuh dan Anda bisa segera mendapatkan hasil dari Instagram marketing ya. Jika Anda pengen mencari peluang-peluang lainnya, atau misalnya Anda pengen, Bang ada nggak course yang berbayar, atau misalnya peluang usaha, pengen jual produk, Anda klik link aja di deskripsi saya, Anda tinggal pilih yang cocok dengan Anda ya. Jika Anda menyukai konten seperti ini, silakan like dan share video ini kepada teman Anda yang sekiranya membutuhkan materi seperti ini supaya bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Saya doakan siapapun yang like, share, dan komen video ini, ordernya bisa laris manis, bisa banjir order karena telah berbagi manfaat juga dengan rekan-rekannya ya. Jika Anda masih memiliki pertanyaan seputar video ini, yuk diskusi di kolom komentar. Nanti saya akan jawab semua pertanyaan Anda, entah melalui komen ataupun saya buatkan video khusus untuk Anda. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.